Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami akan mencoba untuk menjelaskan mengenai manajemen data sekunder. Manajemen data sekunder ini sebetulnya telah dipelajari di mata kuliah manajemen data khususnya di program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Namun di materi yang akan saya berikan pada video ini, saya akan mencoba untuk mengkaitkan dengan data sekunder. Dalam manajemen data sekunder, Anda perlu memperhatikan definisi operasional yang telah Anda buat. Anda juga perlu memperhatikan mengenai kuesioner yang telah Anda dapatkan. Ini semua saling berkaitan ya, antara kuesioner, antara dataset, antara definisi operasional, dan manajemen data sekunder. Baik, ini yang pertama. Yang pertama adalah clear variables. Clear variable ini merupakan menghapus variabel yang tidak perlu digunakan. Misal begini, dalam dataset itu katakanlah ada 100 variabel. Namun Anda hanya menggunakan 10 variabel, berarti Anda harus menghapus 90 variabel lain yang tidak digunakan. Jadi ini clear variable ya. Nanti untuk bagaimana tutorialnya, link YouTube ini akan saya share juga ya, atau Anda bisa cari saja, klik saja di clear variable di YouTube saya ini. Terus clear variable ini berlaku untuk data yang open access. Karena apa? Karena data yang open access, misalnya kayak dari WHO, IFLS, terus SDKI, ini biasanya yang diberikan adalah semua data itu diberikan. Berbeda dengan untuk Litbangkes Kemenkes. Litbangkes Kemenkes ini biasanya yang diberikan kepada peneliti itu adalah data yang sesuai dengan permintaan peneliti. Misal kita hanya meminta 10 variabel, maka 10 variabel itu yang diberikan kepada peneliti. Ini yang harus diperhatikan. Tapi biasanya clear variable ini tergantung dari dari si peneliti ya. Apakah peneliti ini suka terhadap hanya memasukkan variabel yang diteliti atau semua variabel dimasukkan. Biasanya kalau saya hapus tuh variabel-variabel yang tidak penting. Selanjutnya adalah merge variable. Merge variable adalah menggabungkan beberapa variabel yang variabelnya berbeda kuesioner. Ini biasanya berlaku untuk IFLS, Indonesian Family Life Survey. Dalam Indonesian Family Life Survey, ini biasanya variabel-variabel itu dibedakan di buku-buku. Misalnya, buku 1 itu mengenai karakteristik responden, buku 2 mengenai kesehatan responden. Maka ini digabungkan. Nah, ini namanya match variables. Jadi intinya begini, ada 2 dataset di mana 2 dataset itu digabungkan menjadi satu. Nah, ini yang menggunakan fitur merge variable untuk menggabungkan variabel dari 2 dataset. Yang selanjutnya adalah recoding. Recoding ini adalah mengubah skala data yang awalnya numerik menjadi kategorik. Misal, Anda memiliki data numerik indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh kan angka tuh, misalnya 20, 30, atau 27, 25, itu angka. Terus Anda mengkategorikan, misalnya yang 30 ini kategorinya obesity misalnya, atau mungkin yang 18, numeriknya IMT 18, oh berarti underweight, misal begitu ya, ini misal. Jadi itu mengubah data numerik menjadi kategori. Atau juga bisa merubah coding saja. Nah, ini yang sebelumnya di materi di
Definisi operasional itu saya katakan bahwa yang nomor kecil dalam dalam kode, nomor kecil itu adalah yang beresiko. Tapi biasanya dari kuesioner itu tidak melihat seperti itu. Biasanya yang nomor kecil itu ya bisa beresiko, bisa juga tidak. Kalau misalnya Anda menemukan yang nomor kecil itu tidak beresiko, maka itu harus Anda balik. Harus Anda balik satu yang beresiko, dua tidak beresiko, gitu ya. Gitu. Jadi ini untuk membalik. Jadi misalnya satu menjadi dua, dua menjadi satu, atau satu menjadi nol, dua menjadi satu. Itu menggunakan recoding dari kategorik menjadi kategorik lagi. Selanjutnya adalah computing. Computing ini adalah menghitung beberapa variabel menjadi satu variabel. Misal begini, Anda memiliki data berat badan dan tinggi badan. Nah, ini menjadi dasar untuk pembuatan variabel IMT, indeks massa tubuh. IMT kan rumusnya adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat ya dalam meter. Maka untuk menghitung itu ya menghitung berat badan dibagi tinggi badan kuadrat, maka ini menggunakan computing, ini menghitung. Ya, ini menghitung. Terus ada lagi yang namanya computing if. Nah, ini computing if ini apa ya? Kadang ada yang membahasakan bahasa kalau di luar negeri biasanya do if syntax biasanya ya. Do if syntax. Nah, untuk yang do if syntax ini, ini belum saya ganti ya. Untuk yang do if syntax ini melakukan pertimbangan pada beberapa variabel. Contoh begini. Ada konsep atau dan juga dan. Kalau konsep atau ya itu seperti ini misalnya. Ada yang namanya tekanan darah, ada sistol dan diastol. Kalau kita mempertimbangkan orang yang ini ya, orang hipertensi, itu kan pertimbangannya sistol dan diastol, berarti kedua-duanya harus dipertimbangkan. Itu menggunakan dan. Tapi kalau menggunakan atau itu seperti ini. Orang menderita diabetes mellitus itu bisa dilihat dari gula darah puasa atau bisa juga digunakan gula darah itu pembebanan glukosa. Jadi Anda punya dua data tuh, pembebanan glukosa 2 jam dan sewaktu ya kalau nggak salah. Jadi itu bisa salah satu. Itu pakai atau. Ya, jadi ini konsep dan serta atau. Selanjutnya adalah missing data. Untuk missing data ini menyebabkan kesalahan. Kesalahan-kesalahan ini akan menyebabkan pula kesalahan informasi dalam menganalisis data. Ya, jadi kalau missing data ini tidak Anda kelola, maka akan menyebabkan kesalahan. Missing data ini itu ada dua cara ya. Ada yang namanya imputasi. Imputasi adalah kita mengisi data yang missing itu dengan rata-rata biasanya, rata-rata angka, rata-rata nilai. Misal begini, ada 10 orang di kelas Anda itu melakukan penimbangan berat badan. Namun ada 3 yang tidak datang. Berarti kan yang ikut 7 tuh berat badan. Maka 3 orang tadi itu diisi angka rata-rata dari 7 orang yang mengikuti berat badan. Itu ya cara pertama, imputasi. Cara yang kedua adalah dengan cara menghapus ya. Tapi menghapusnya ini jangan manual. Misal begini, kalau Anda punya data sekunder 10.000 orang, yang missing 1.000. Terus Anda mau hapus satu persatu atau diblok 1.000 orang. Itu tidak efisien. Maka ada yang nanti namanya itu select cases untuk menghapus missing data. Nah ini ya select cases. Select cases itu artinya adalah kita hanya memilih responden yang sesuai dengan keinginan kita. Misal, missing data ini tidak ikut penelitian, tapi dia tidak terhapus. Ini missing data. Contoh lagi misalnya, Anda punya data.
laki-laki dan perempuan. Kalau Anda hanya ingin memilih laki-laki saja, maka kalau Anda menghapus perempuan, ini akan sayang ya, sayang banget. Siapa tahu nanti ke depannya Anda gunakan. Makanya kita select, kita pilih sementara hanya laki-laki saja. Ini namanya select cases. Jadi Anda sambil mencatat ya apa yang saya katakan, saya ucapkan ini karena biasanya apa yang diucapkan itu ya itu adalah aplikasinya, ya. Jadi lebih lebih aplikatif daripada Anda membaca di PowerPoint ini. Terus ada weighting. Nah, weighting ini adalah mengupayakan adanya keseimbangan proporsi jumlah yang ditaksir. Misal begini, satu orang di Papua itu akan beda keterwakilannya dengan satu orang di Jawa. Kenapa? Karena di Jawa ini populasinya lebih padat daripada di Papua. Maka ada yang namanya weighting. Jadi kita apa ya? Weighting itu seperti biar apa ya? Adil ya dalam dalam melakukan um, generalisasi. Misalnya satu orang di Jawa itu bisa mewakili 1.000 orang, tapi kalau di Papua satu orang hanya mewakili 100 gitu. Jadi bagaimana biar adil? Ini namanya pakai weighting. Nah, untuk weighting ini biasanya ada data sekunder yang yang memang perlu di weighting dan tidak perlu di weighting. Biasanya untuk yang weighting ini memiliki dalam kuesionernya itu biasa dan maaf, dalam kuesioner maupun dalam dataset itu biasanya ada tandanya. Tandanya adalah dia memiliki variabel namanya itu ada PSU, apalagi ya saya lupa, ada ada PSU, terus ada strata kalau nggak salah ya. Jadi ada 3 variabel. Nanti Anda bisa langsung mempelajari di link yang saya berikan ini bagaimana cara weighting. Oke, sampel ya. Ini sampel ini mending kalau data sekunder itu sampel Anda ambil semua, tidak usah disampel ya. Mungkin kalau menghitung sampel minimal boleh. Misalnya begini, Anda punya 10.000 responden, tapi Anda ingin tahu berapa sih sampel minimal penelitian saya, apakah 10.000 ini mencukupi ya? Nah, itu boleh menghitung sampel. Tapi kalau saran saya, data yang ada di situ diambil semua saja, nggak usah dikurang-kurangi. Tapi tadi ya, untuk mengetahui sampel minimal itu boleh. Oke, yang selanjutnya adalah analisis data. Ini yang terakhir. Analisis data ini menyesuaikan dengan tujuan penelitian. Oke, jadi tergantung dari Anda mau apa sih, mencari apa sih begitu. Nah, ini hasil penelitian-penelitian menggunakan data sekunder. Ini menggunakan IFLS, Indonesian Family Life Survey. Terus yang kedua ini menggunakan data GSHS yang terbit di jurnal internasional. Baik, terima kasih atas perhatiannya dari video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.